Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Nusantara Induk Peradaban Dunia. Misteri Atlantis, Nabi Nuh, dan Indonesia. Begitulah menurut Profesor Arcio Santos, seorang ilmuwan asal Brazil. Ini adalah kesimpulan setelah meneliti selama 30 tahun, sebuah waktu yang tidak sebentar, hingga memunculkan kesimpulan itu. Dengan beberapa dugaan kuat kaitan Atlantis dengan Indonesia, yang menurut Profesor Arcio Santos, Indonesia memenuhi semua dari 53 ciri-cirinya. Selain itu, kemungkinan besar juga erat kaitannya dengan peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa kenabian Nabi Nuh. Profesor Arcio Santos sendiri dalam bukunya memang tidak pernah menyebutkan kaitan Nabi Nuh dengan Atlantis maupun Indonesia. Bahkan ia nyaris tidak menyinggung Nabi Nuh sama sekali. Apalagi yang dibahas dalam buku tersebut lebih banyak merujuk pada mitologi Yunani, Romawi, Inka, Maya, dan Aztec, serta mengkaji dari literatur kitab suci agama Hindu. Adapun kitab Injil dan rujukan Yahudi berupa Talmud hanya dibahas sedikit, tetapi tidak membahas sama sekali Al-Quran. Kembali ke Al-Quran, yang memang ada beberapa kali membahas tentang peristiwa Nabi Nuh ini, memang tidak disebutkan penyebab mengapa air bisa naik. Banjir plus hujan yang bahkan saking tingginya hingga menyebabkan gunung-gunung tersapu air dan tidak bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Melalui pemaparan Profesor Arcio Santos, disebutkan bahwa peristiwa tenggelamnya benua Atlantis berlangsung sekitar 11.600 tahun yang lalu. Peristiwa ini selain menyebabkan Atlantis lenyap, juga membinasakan sekitar 20 juta penduduknya yang saat itu sudah dalam kebudayaan yang modern. Adapun untuk penduduk yang masih bisa selamat, menyelamatkan diri menggunakan perahu. Peristiwa migrasi dengan perahu ini juga digambarkan dengan simbol-simbol suku Mesir kuno, Inka, Maya, Aztec, dan beberapa tradisi kuno. Karena besarnya peristiwa ini, zaman es Pleistocene yang saat itu sudah terjadi selama beberapa ribu tahun menjadi berakhir. Es yang selama itu melingkupi mayoritas permukaan bumi mencair karena tertutup abu. Abu hasil letusan pilar Hercules yang setelah diteliti lebih lanjut secara literal, khususnya karya Plato, menurut Profesor Arcio Santos adalah Gunung Krakatau purba. Adapun pilar Hercules yang lain adalah Gunung Dempo. Dahsyatnya letusan Krakatau ini memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, meluapkan air yang berada di dekatnya ke angkasa, hingga menimbulkan hujan besar dan badai, menimbulkan tsunami, mencairkan es, dan menaikkan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibat langsungnya Atlantis tenggelam sekitar 150-200 meter. Jika dalam Al-Quran peristiwa Nabi Nuh ini disebutkan sebagai ayat atau pertanda untuk alam semesta, mungkin sedikit pemaparan ringkas ini kurang pas dan tidak bisa dipahami, sehingga ada baiknya bila membaca sendiri buku setebal 600 halaman tersebut, serta membandingkan dengan isi Al-Quran tentang peristiwa Nabi Nuh tersebut. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Profesor Arcio Santos dalam literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu hangat, panen padi-padian 2 kali setahun, tanahnya sangat subur. Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter diyakini oleh Profesor Arcio Santos dari peta bathymetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya, khususnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Keyakinan Profesor Arcio Santos akan Indonesia sebagai Atlantis ini menguat setelah terjadinya tsunami besar yang melanda Aceh pada 26 Desember tahun 2004 lalu. Sayangnya, sebelum ia sempat berkunjung ke Indonesia, keburu meninggal di pertengahan tahun 2005. Untuk membuktikan klaim ini, Profesor Arcio Santos menyarankan agar melakukan penelitian bawah laut di kedalaman 150 hingga 200 meter di perairan Indonesia
khususnya di Laut Jawa. Bila memang pada akhirnya terbukti Atlantis adalah Indonesia, menurut Profesor Arsio Santos ini akan mematahkan klaim dunia barat, khususnya Eropa, bahwa segala kebudayaan dan kemajuan berasal dari sana. Juga mematahkan teori tumbukan meteor yang menghantam bumi sehingga menyebabkan terjadinya awal zaman es, serta menyebabkan zaman es berakhir. Dengan demikian, teori-teori yang berlaku di dunia pendidikan harus segera direvisi, bahkan termasuk teori evolusi yang diangkat oleh Darwin ditentang habis-habisan oleh Profesor Arsio Santos. Ia juga menyayangkan terpisahnya kajian dunia agama dengan dunia pengetahuan, padahal erat kaitannya. Benua Atlantis ini hilang dikarenakan tenggelam oleh lautan dan bencana gempa bumi, sehingga mengakibatkan dataran Atlantis ini tenggelam hingga mencapai dasar laut. Terlihat jelas bahwa ada bangunan-bangunan tua yang sudah ada berabad-abad di dasar laut di Selat Sunda. Keberadaan kota Atlantis yang diperkirakan tenggelam pada 11.600 tahun yang lalu masih menjadi misteri. Namun ada satu dokumen yang menyebutkan Indonesia merupakan wilayah Atlantis yang sebenarnya. Atlantis adalah legenda, Atlantis adalah misteri, dan Atlantis selalu mengundang pertanyaan. Benua yang disebut sebagai Taman Eden atau surga itu diyakini menjadi pusat peradaban dunia pada zaman es. Meskipun manusia sudah mencari sisa-sisa keberadaan kota ini selama ratusan tahun, dan lebih dari 5.000 buku mengenai Atlantis diterbitkan, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana sebenarnya Atlantis berada. Dan benarkah Atlantis itu memang ada atau hanya dongeng yang dikisahkan filsuf Yunani, Plato? Ratusan ekspedisi yang menjelajahi Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, hingga Mesir untuk mencari jejak Atlantis pun belum memperoleh bukti valid di mana surga Atlantis berada. Setelah puluhan wilayah sebelumnya tidak juga memberikan bukti valid, Indonesia kini disebut-sebut sebagai tempat Atlantis sesungguhnya. Sebuah surga dunia yang tenggelam dalam waktu sehari semalam. Di antara begitu banyaknya pakar yang meyakini Atlantis berada di Indonesia adalah Profesor Arsio Santos, geolog dan fisikawan nuklir asal Brazil, melakukan penelitian selama 30 tahun untuk meneliti keberadaan Atlantis. Lewat bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, Santos memberikan sejumlah paparan serta analisisnya. Santos menelusuri lokasi Atlantis berdasarkan pendekatan ilmu geologi, astronomi, paleontologi, arkeologi, linguistik, etnologi, dan komparatif mitologi.